Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan berbagai macam rumus VLOOKUP yang mungkin kita akan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kasus yang akan kita pecahkan di sini, kurang lebih ada 9 kasus teman-teman. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mengerjakan studi kasus yang sama, teman-teman langsung saja kunjungin websitenya ini ya, belajarexcel.id. Lalu teman-teman pilih yang ini, Mastering VLOOKUP. Ini levelnya adalah hard. Harusnya teman-teman kalau misalnya sudah menguasai VLOOKUP dan beberapa logika rumus tambahan lainnya, saya yakin teman-teman juga pasti akan bisa. Nah, kalau misalkan dalam sesi pengerjaannya ada yang bingung, bisa tonton ulang video ini ya teman-teman. Oke, kalau begitu langsung saja kita kerjakan satu persatu. Ini adalah overview dari studi kasusnya ya teman-teman. Ada 5 sheet di sini. Yang pertama adalah start. Tidak ada apa-apa di sini, hanya sekedar kode soal dan juga kode jawaban, di mana kode jawaban ini akan berubah tergantung bagaimana cara kita menyelesaikan sheet-sheet setelahnya. Yang pertama teman-teman ini ya, sudah jelas, bahkan kita diberikan sintaksnya juga dan materi yang dibahas apa saja. Yang pertama adalah pengenalan VLOOKUP, yang kedua adalah VLOOKUP menggunakan true versus false. Oke, ini ada 4 soal di sini, kita kerjakan satu persatu ya teman-teman. Pertama adalah nama pelanggan. Oke, ini petunjuknya ya. Nama pelanggan adalah isi nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan dari tabel daftar pelanggan menggunakan VLOOKUP. Oke, daftar pelanggan adalah di bawah sini ya teman-teman. Jadi nanti table array-nya kita akan tarik dari sini. Oke, ini simpel saja. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, langsung saja kita percepat menggunakan VLOOKUP. Lalu lookup value-nya adalah kode pelanggan, serta di sini kita blok kode pelanggan ya, F4, 2 karena kolom nomor 2 yang akan kita ambil. Terus kita pilih exact match atau true ya teman-teman, 0, tutup kurung dan enter. Dah jadi ya, kita double klik ke bawah. Ini juga gampang. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 petunjuknya adalah isi nama produk berdasarkan kode produk dari tabel daftar produk menggunakan VLOOKUP. Oke, ini kode produk dan ini adalah nama produk yang akan kita ambil dari daftar produk di sini ya teman-teman. Oke, baik, langsung saja kita eksekusi ya. Sama dengan VLOOKUP di sini, koma, table array-nya adalah ini ya teman-teman. Saya blok sampai di sini. F4, 2, 0. Oke, sekalian yang ini ya, harganya sama dengan VLOOKUP. Oke, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa nggak langsung saja gitu loh? Karena gini teman-teman, di websitenya itu kita itu diminta untuk meng-create satu rumus, satu kolom. Kalau misalkan saya langsung isi keduanya menggunakan array, nanti jawabannya jadi salah gitu ya. Karena pengalaman dalam pengerjaan di kasus sebelumnya seperti itu, sehingga karena ini levelnya adalah basic gitu ya, maka kita ikutin aja alurnya. Oke, di sini F4, 3, 0. Oke, selesai ya. Sekarang kita copy ke bawah. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu adalah bonus teman-teman. Petunjuknya itu adalah isi bonus berdasarkan jumlah penjualan dari tabel daftar produk menggunakan VLOOKUP. Oke, jadi bonus di sini akan kita ambil dari sini ya teman-teman. Ketika penjualannya 1 dapat setrika, penjualannya 30 sampai dengan 49 dapat televisi dan seterusnya. Nah, maka kita akan selesaikan menggunakan VLOOKUP tapi bukan false ya, tapi menggunakan yang true. Atau kalau misalnya teman-teman terbiasa menggunakan angka, kalau biasanya kita menggunakan angka 0, sekarang kita menggunakan angka 1. Oke, caranya sama aja teman-teman. Ketik sama dengan VLOOKUP, lalu karena bonus ini menggunakan penjualan, maka lookup value-nya kita menggunakan penjualan. Lalu table array-nya kita blok dari sini. Oke. Ketik F4, koma. Nah, nomor yang akan kita ambil kolom index number-nya adalah nomor 3 ya, karena di sana ada bonus. Koma. Nah, di sini teman-teman pastikan pilih approximate match atau true ya, atau teman-teman ketik aja angka 1. Oke, tutup kurung lalu teman-teman enter. Selesai ya. Baik. Seperti biasa teman-teman, sebelum Anda itu melanjutkan ke tugas berikutnya, pastikan
terlebih dahulu secara logika manual, apakah pengerjaan Anda ini sudah tepat atau belum. Pertama, nama pelanggan ya, P002 Toko Bagus. P002 Toko Bagus, P03 Toko Bahagia, P03 Toko Bahagia. Sip, ini udah benar. Lalu yang kedua, nama produk B03 pembersih lantai. Baik, B05 minyak goreng. Oke, kita anggap sudah benar, sampling saja teman-teman. Harganya B03 30.000, B03 30.200, B04 32.500, B04 32.500. Oke, tepat. Sekarang yang bonus ya teman-teman. Kita lihat dari penjualan terkecil 7 ya, dapatnya setrika. 1 sampai 29 dapat setrika. Oke. Ini ada 27 setrika juga. Terus 57 ya. Ini 58 dapat smartphone, 57 dapat smartphone. Berarti masuk kriteria yang sini. Oke. Sejauh ini sheet yang ini sudah tepat. Kita lanjutkan ke kasus yang berikutnya nomor 5, teman-teman. Jadi di kasus yang kelima ini kita diminta untuk mengerjakan VLOOKUP dengan multi value. Maksudnya seperti apa? Kita akan lihat nih teman-teman. Pertama gini, pelanggan 002 dari produk B003 dia dapat bonus apa sih? Oke, P02, B003. Kalau kita cari secara manual, P002, B003A, dia itu harusnya jawabannya di sini adalah smartphone. Maka cara pengerjaannya kita akan menambahkan rumus choose. Jadi kita akan gabungkan VLOOKUP dengan choose. Oke, caranya seperti apa teman-teman? Sebelum kita lanjut ke caranya, pertama kita harus pahami terlebih dahulu rumus choose. Kenapa kita harus menggunakan choose? Pertama teman-teman, karena kriterianya ada 2, maka kita nanti akan gabungkan P002 dan B003 gitu kan ya. Sebenarnya paling gampang teman-teman pengerjaannya ini menggunakan menggunakan kolom bantu gitu kan. Nah, ini kan kriterianya ini susah gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa menggabungkan dengan cara sama dengan ini digabungkan dengan ini. Nah, hanya saja ini bukan yang diharapkan dari kasus di sini teman-teman. Yang diharapkan itu adalah kita menggabungkan menggunakan 2 kriteria di mana kita menggunakan rumus choose. Sebenarnya sih konsepnya sama ya. Kalau teman-teman menggunakan kolom bantu, ya berarti teman-teman nggak perlu menggunakan choose. Tapi kalau teman-teman menggunakan choose, berarti tidak perlu menggunakan kolom bantu. Kenapa? Karena logikanya gini. Rumus choose itu akan membuat kolomnya itu ya secara tidak kasat mata menjadi kolom bantu. Oke, kita coba dulu rumus choose-nya ya. Sama dengan choose ini. Lalu kita buka kurung kurawa, terus 1 dan 2. Maksudnya tuh kayak gimana teman-teman? Logika 1 dan 2 ini adalah akan merubah ya, di antara 2 kolom sesuai dengan kemauan kita. Kurang lebih seperti itu logikanya ya. Setelah itu kita koma. Nah, value satunya dapat dari mana? Nah, ini teman-teman. Value satunya kita akan gabungkan kode pelanggan. Ini kita kunci ya, kode pelanggan. Dan kita gabungkan dengan ini. Oke. F4, koma. Jadi yang tadinya 3 tabel kita ganti menjadi 2 tabel. Setelah itu, nah dia akan mintanya teman-teman berikutnya itu adalah value yang kedua. Nah, value yang kedua itu adalah bonus. Oke. Setelah itu tekan F4, tutup kurung dan enter. Sampai di sini kan teman-teman sudah bisa membaca gitu kan ya. Bahwasanya dengan rumus choose, tabel yang tadinya kompleks seperti ini bisa kita buat persimpel seperti ini. Ketika teman-teman sudah jadi ya kolom bantunya seperti ini menggunakan choose, teman-teman kan tinggal VLOOKUP gini kan. Oke, VLOOKUP ini ditambah dengan ini, kita gabungkan gitu kan ya. Lalu table array-nya adalah ini. Oke. Koma 2,0. Nah, ini kan udah jadi gitu kan ya. Hanya saja ketika kita copy ke bawah ya nggak kebaca gitu kan. Maka cara simpelnya adalah kita gabungkan ya rumus choose ini, kita langsung tanamkan saja ke rumus VLOOKUP-nya. Caranya gimana teman-teman? Ini kan udah jadi nih. Teman-teman tinggal copy aja rumusnya ini. Oke, langsung saja di cut seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, nah kita pindahkan ke table array-nya, paste di sini. Lalu teman-teman tekan enter. Kalau sudah, double klik ke bawah. Gampang ya? Kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman kalau mau dan teman-teman sudah jago menggunakan rumus tersebut, teman-teman bisa langsung menggunakan seperti ini sama dengan VLOOKUP ini
digabungkan dengan ini, koma, table array-nya langsung aja masukin choose gitu ya. Oke, seperti ini. Kurung kurawa 1,2. Ini teman-teman 1,2. Kenapa 1,2? Karena format di komputer saya seperti itu. Kalau di tempat teman-teman mungkin harus menggunakan slash, ya silahkan disesuaikan. Oke, setelah itu teman-teman tutup kurung kurawa lagi, koma. Nah, value 1 apa nih yang ingin dirubah? Nah, kode pelanggan F4 dan kode produk F4, koma. Nah, dia sekarang mintanya adalah value 2 ya. Value 2-nya adalah ini bonus. F4 tutup kurung. Nah, sekarang table array-nya sudah. Sekarang kita koma. Kolom index number-nya yang akan kita ambil nomor 2 dan exact match. Tutup kurung dan enter. Double klik ya. Baik, sama aja teman-teman. Silahkan teman-teman gunakan cara yang paling nyaman buat teman-teman semuanya. Di rumus yang pertama sengaja saya pecah-pecah agar kita tuh lebih mudah memahami logika berpikirnya. Oke, nomor 5 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor yang 6. Kasus yang ke-6 dia mintanya adalah kode produk ya teman-teman. Oke, sekarang kita baca petunjuknya. Isi kode produk berdasarkan nama barang di tabel daftar produk menggunakan VLOOKUP. Oke, ini daftar produk ya. Cuma kita mendapatkan sebuah masalah. VLOOKUP itu cara kerjanya kan mengambil data di sebelah kanan. Sedangkan di sini teman-teman, data yang akan diambil itu berada di sebelah kiri referensi. Oke, lantas bagaimana caranya? Ini cara penyelesaiannya mirip dengan soal nomor 5. Yaitu kita gabungkan menggunakan rumus choose. Caranya seperti apa? Seperti biasa langsung saja kita ketik VLOOKUP. Lalu lookup value-nya itu adalah pembersih lantai, koma, langsung saja kita masukkan rumus choose. Di sini saya langsung saja, karena terkait dengan penjelasan rumus choose sudah saya jelaskan di video ataupun soal sebelumnya. Index number-nya kita buka kurung kurawa, yaitu adalah 1,2. Sudah, seperti ini, koma, value 1, yaitu adalah nama barang ini teman-teman. Jadi nama barang ini yang tadinya tabel nomor 2 kita jadikan nomor 1, simpelnya seperti itu. Koma, lalu berikutnya adalah kodenya. F4. Setelah itu tutup kurung untuk choose-nya. Terus koma untuk table array-nya. Kolom index number yang akan diambil yaitu adalah nomor 2 dan exact match 0. Tutup kurung, enter. Baik, jadi ya ternyata VLOOKUP bisa tarik ke kiri. Sebenarnya teman-teman kalau kita sudah menggunakan Microsoft 2021 ataupun 365, Anda itu bisa menggunakan XLOOKUP jauh lebih mudah atau menggunakan index match. Kenapa kita selesaikan menggunakan rumus VLOOKUP digabungkan dengan choose yang agak-agak ribet gitu kan ya? Ya seperti biasa teman-teman. Ini babnya adalah bab VLOOKUP, maka semua fitur yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Tapi dalam penyelesaian pekerjaan sehari-hari, saran saya sih menggunakan index match atau XLOOKUP saja ya teman-teman. Berikutnya adalah nama pelanggan. Oke. Nama pelanggan ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini juga unik nih teman-teman. Coba kita baca petunjuknya. Isi nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan dari tabel daftar pelanggan menggunakan VLOOKUP. Sesuai dengan temanya ya teman-teman. Materinya itu adalah VLOOKUP tabelnya horizontal. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, VLOOKUP itu kan kepanjangan dari vertical lookup, di mana harusnya data referensi itu adalah berbentuk vertikal, bukan horizontal. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya itu berbentuk horizontal? Maka kita perlu function tambahan, yaitu adalah function yang bisa merubah data yang tadinya horizontal menjadi vertikal. Function apakah itu? Yaitu adalah transpose. Oke, jadi ini ya daftar pelanggan, kita akan coba transpose. Caranya adalah teman-teman ketik sama dengan transpose. Oke, array-nya adalah ini ya teman-teman. Oke, dah otomatis jadi ya teman-teman semuanya. Yang tadinya itu horizontal menjadi vertikal. Nah, kalau sudah menjadi vertikal seperti ini, kita bisa lakukan VLOOKUP. Nah, caranya gini teman-teman, karena ini udah kita buat, langsung saja kita copy rumusnya. Oke, seperti ini. Setelah itu teman-teman ketik VLOOKUP. Nah, karena di sini adalah ada kode pelanggannya, kita menggunakan kode pelanggan. Table array-nya kita menggunakan hasil transpose yang tadi, koma, kolom index number-nya nomor 2 dan index
sorry, maksud saya adalah exact match. Tutup kurung dan enter. Dah jadi ya. Data ini nggak kepake, kita hapus saja. Lalu berikutnya teman-teman, ini adalah nomor 8. Nomor 8 ini petunjuknya kita baca. Isi harga berdasarkan kode produk dari tabel daftar produk yang menggunakan daftar produk menggunakan VLOOKUP. Harga. Nah, harga ini adalah referensinya di sini ya, teman-teman. Oke, ini adalah referensinya. Oke. Gini. Rumus VLOOKUP itu akan membaca isi isi sel yang sama persis. Pertanyaannya, di sini kan menggunakan B001 gitu kan ya, atau kode produk. Sedangkan referensinya itu adalah kode produk digabungkan dengan nama gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman mau cepet, gak perlu mikir, ya cara gampangnya ini dipisahkan terlebih dahulu menggunakan query misalkan, atau teman-teman menggunakan text to column dan lain sebagainya. Tapi kan ini babnya adalah khusus VLOOKUP, jadi kita akan selesaikan dengan cara menggunakan wildcard. Caranya adalah ketik sama dengan VLOOKUP, terus lookup value-nya kita menggunakan kode produk dan wildcard. Wildcard-nya adalah asterisk ya teman-teman, dimana asterisk ini simbolnya adalah bintang. Maksudnya seperti apa teman-teman? Di sana kan tertulis ini ya, H6 dan asterisk. Maksudnya gini cara bacanya. Jadi kita itu sedang menginformasikan kepada Excel apabila ada sel ya di dalam H dan dilanjutkan dengan karakter apapun setelah sel isinya H6, maka itu dijadikan referensi. Otomatis teman-teman kan polanya kan seperti itu. Teman-teman kalau lihat di bawah, teman-teman kalau lihat di bawah, daftar produknya kan seperti itu, diawali kode dan dilanjutkan dengan karakter lain gitu kan ya. Nah, maka kurang lebih seperti itu cara bacanya. Setelah itu teman-teman tekan koma, kita lanjutkan dengan tabel array-nya. Tekan F4 buat mengunci biar dia nggak bergerak. Terus kita lanjut koma, kolom index number-nya. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik, jangan sampai kita salah. Karena tadi kita ketika ngeblok itu kok rasanya satu kali aja gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat, dia itu secara default dari 3 kolom. Maka jangan sampai salah. Kita tekan 3,0. Tutup kurung dan enter. Jadi ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus biasa seperti ini, VLOOKUP pakai ini aja gitu kan ya. Terus kita langsung ke sini, F4,3,0, tak bisa. Hasilnya adalah salah. Kenapa? Nggak ada yang isinya itu sama persis B003. Memang nggak ada. Maka solusinya adalah digabungkan dengan wildcard. Terjawab ya untuk nomor 8. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Oke, nomor 9 ini adalah isi bonus dengan ketentuan berikut ini menggunakan VLOOKUP tanpa menggunakan tabel. Oke, ini ya. Ini kan teman-teman udah tahu cara kerjanya itu kan ya. Ini berarti kan perkiraan. Berarti nanti menggunakan VLOOKUP approximate. Cuma pertanyaannya adalah ini kan nggak ada tabelnya. Maka solusinya seperti apa? Gini teman-teman. Pertama, kita harus sama-sama pahami terlebih dahulu gitu kan ya. Cara penulisan tabel dan tanpa tabel itu seperti apa? Caranya gini. Karena tadi ini referensi yang menggunakan tabel, coba kita tekan F9. Oke. Dari sini kan kita bisa membaca gitu kan ya. Bagaimana caranya bahasa pemrogramannya Excel ini menulis tabel menjadi non tabel gitu kan ya. Nah, ini adalah non tabel. Baik, kalau begitu sekarang kita eksekusi di sini ya, teman-teman. Caranya adalah ketik VLOOKUP. Lookup value-nya adalah penjualan, koma, table array-nya kita buat secara manual ya teman-teman. Oke, karena di sini ada 4 baris ke bawah dan ada 2 table ke samping kanan kiri, maka kita akan buat satu persatu dimulai dari tabel yang pertama. Jadi teman-teman simpelnya itu dalam bahasa ini ya, dalam bahasa dan pandangan kita sebagai manusia, kita akan bikin tuh seperti ini, 1, 30, 50, dan 80. Oke, ini adalah nomor 1 gitu kan ya. Dan di tabel nomor 2-nya kita akan isi 25.000, 50.000, 100.000, dan 250.000. Oke, kita akan bikin seperti ini, tapi kan soalnya ini adalah tanpa tabel. Maka bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, langsung kita eksekusi ya. Sama dengan VLOOKUP. Ini pilih penjualan, koma, table array-nya kita buka kurung kurawa.
Jika 1, nah ini 1 mewakili di sini ya teman-teman. Oke. Setelah itu koma, ketika kita koma artinya kita akan berpindah ke tabel yang sebelah kanannya, yang sebelah sini ya teman-teman, yaitu adalah 25.000. Oke, kita ketik 25.000. Setelah itu kita ketik titik koma. Nah, ketika kita ketik titik koma, maka otomatis kita akan berpindah ke sel yang di bawahnya atau baris yang nomor 2. Nomor 2 yaitu adalah 30, koma sebelah kanannya berarti 50.000. Oke, titik koma lagi karena kita akan pindah ke bawah lagi yaitu adalah 50, koma kita pindah ke sampingnya yaitu adalah 100. Titik koma kita akan pindah ke bawah lagi yang terakhir yaitu adalah 80, koma dan 250.000. Tutup kurung kurawa. Oke, table array-nya sudah jadi. Kita ketik koma, kolom index number-nya adalah nomor 2 dan jangan lupa ini bukan exact match tapi approximate. Tekan 1, tutup kurung dan enter. Kalau sudah teman-teman tarik ke bawah. Sebenarnya kalau ada kolomnya itu jauh lebih gampang. Ketik VLOOKUP seperti ini teman-teman. Penjualan, koma, terus kita blok dari sini ya. F4, 2, 1. Tutup kurung dan enter. Hasilnya sama persis ya teman-teman. Ya, hasilnya sama persis. Cuma karena di sini permintaan kasusnya tanpa menggunakan kolom, ya sudah kita kerjakan seperti itu. Kalau dalam dunia kerja lebih mudah kita menggunakan kolom saja. Baik, selesai untuk nomor 9 dan sekarang kita kerjakan yang terakhir nomor 10 ya teman-teman. Soal nomor 10 petunjuknya adalah ini. Isi nama barang, harga satuan dan satuan menggunakan VLOOKUP. Oke, caranya seperti apa? Sama aja ya teman-teman. Ketik VLOOKUP di sini. Lookup value-nya kita menggunakan kode produk. Setelah itu table array-nya ini ya teman-teman. Blok semuanya, tekan F4 untuk dikunci biar dia itu absolut. Tekan koma, kita buka kurung kurawa. Nah, yang akan kita ambil adalah nama barang itu berada di baris nomor 2. Lalu harga satuan nomor 3 dan satuan nomor 4. Tutup kurung kurawa dan koma, kita pilih exact match 0. Nah teman-teman, kalau misalkan di tempat saya karena sudah menggunakan Microsoft 2021 maka otomatis menjadi seperti ini. Kalau di teman-teman misalkan masih menggunakan versi yang lebih bawahnya maka biasanya itu harus menggunakan CSE ya. Ctrl Shift Enter, copy ke bawah dan jadi. Oke, seperti biasa ini adalah kodenya. Kita copy teman-teman, kita pindah ke bawah. Salah ya. Kita kopinya paste by values. Setelah itu kita copy dan selanjutnya kita langsung cek jawabannya. Kelas Excel kodenya berapa ya kodenya ya? Kita copy dulu kodenya ya. Oke, sekarang kita copy untuk jawabannya. Oke, kita paste di sini dan cek jawaban. Baik, sudah benar semua ya. Kalau begitu, selanjutnya silahkan teman-teman yang mencoba. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.